Jadi seandainya kita tuh organisasi kita KSP, OSIS, gitu. Terus kemudian cara memunculkan ketua OSIS nganggo cara debat, wis mandek wae sekolahe. Itu bukan menunjukkan untuk pintar, itu menunjukkan bodohnya bodoh, goblok. Ya logika saja. Orang itu mencari kesalahan, mencari kekurangan, elek elian, kurangan elian, cacat elian, goblok elian, wih gampang gak perlu nek sekolah. Pokoknya kowe iso ndelok cacate orang lain, kelemahannya orang lain, gak perlu pinter, pokoknya sing iso ndelok cacate, carane ngomong, ngene-ngene, ya wis dicacat apa meneh. Ngono kok dadi presiden apa meneh. Wong wis tuwek nganggo teken bolak-balik, wis nutupi pincange apa meneh kan begitu. Ngerti? Akhirnya dampaknya apa? Ya di bawah ya tukaran. Coba kalau mulai dari presidennya, kemudian tim suksesnya nyatu, musyawarah. Nih di desa ini ada masalah ini nih, gimana solusinya menurutmu piye? Enggak usah debat, engko ben masyarakat sendiri yang menilai. Yang baik begini, baik begini. Kalau orang memikirkan program, strategi program, mencapai target program tentang sistem keuangannya, itu butuh sekolah. Tapi mau ngelok nih, gak butuh sekolah. Wong debat kok tinggi jadi presiden kan gak masuk akal gitu loh. Gitu. Sorry KPU, sorry. Nek iki logika kula niku cocok bae karo sampean. Logikanya ngono ta mestine. Leres ta? Iya. Oh, ketok rukun wis adem masyarakat ki. Adem wis tepak tenan kuwi wis. Itu. Nyopo sih direbut nih jadi presiden, jadi bupati, nyopo sih direbut nih dengan alasan hanya demokrasi, rebutan. Kalau saya katakan demikian, ya demokrasi, sistemnya demokrasi itu untuk memunculkan program apa-apa itu musyawarah itu gitu. Tapi untuk rebutan subjek jabatan terserah. Sing penting iso memakmurkan masyarakat, mengadilkan kehidupan, kan gitu tuh sing mbok perlokne. Leres mboten? Iya. Arep fanatik piye ya ora roh tenan jeruane masing-masing ya ora roh, karaktere ya ora roh. Kalau kita kalau ngomong fakta lho ya. Arep fanatik piye? Apa sih mbok fanatiki? Nek dicekel iku mesti makmur. Saiki ki sing memperebutkan posisi entah legislatif ataupun eksekutif kabeh saiki itu hampir juga pernah menjadi pejabatnya begitu loh. Makmur selama dia menjadi pejabat. Sebagai contoh kan begitu. Makanya milih normal-normal saja, nggak usah fanatik. Jangan sampai duding hidung sana sini gitu lah. Yang kita perlukan nggak perlu fanatik. Silakan memilih sinten monggo. Tapi kalau mengatakan nek sing iki dadi iki makmur, engko sik. Wong kabeh wis pernah jadi pemimpinnya masing-masing. Makmur kan nggak di dalam komunitas dia sebelumnya. Nek sing cilik wae nggak memakmurkan apa meneh sing gedhi kan gitu.
Logikanya kan begitu. Ini saya cuma ngomong supaya nggak fanatik gitu. Nggak fanatik. Ada yang meminta kula nyuwun dukunganipun, iya didukung. Njaluk dicoblos ping pira. Kita mengantisipasi fanatisme. Kejaba nek nyelametke, jamin nyelametke akhirat, perilaku baik itu ya silakan kamu gak fanatik kalau itu. Kembali jadi beberapa waktu yang lalu memang saya menjelaskan tentang ini ke mereka, ke teman-teman intelijen gitu ya. Dan juga akhirnya di beberapa tokoh kita juga aturkan bahwa kita juga ada media sosial. Kemudian mereka meminta mengulas kembali tentang mendetailkan tentang kehidupan sosial gitu ya. Tadi saya ngomongkan an aqimuddin wala tatafarraqu dan tidak berpecah belah, Bapak Ibu. Tatafarraqu itu tidak sekedar berpecah belah, bentian, benturan, bukan ini maksud tatafarraqu itu. Jadi dan jangan menjadi pemecah belah, tapi ada dua kali tafarraqu, tatafarraqu itu artinya apa? Jangan menjadi pemecah belah, tapi itu berat, harus ada ikhtiar, bahkan ada energi yang dikeluarkan untuk mewujudkan tidak berpecah belah, terwujudnya kerukunan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Itu adanya satu ikhtiar, bahkan mengeluarkan energi, pemikiran, metode, dan sistem untuk terwujudnya penyatuan. Kalimat tatafarraqu. Jadi katakanlah farraqu kemudian tafarraqu itu berarti muqatab. Kamu jangan menjadi pemecah belah, tapi kemudian ada tak ditambahi tatafarraqu. Ini artinya bahwa kamu tidak menjadi pemecah belah, tapi harus ada satu ikhtiar yang kamu lakukan untuk dapat mewujudkan supaya tidak berpecah belah. Gini saja contohnya. Saat kita ada perilaku berpecah belah di antara kita, kemudian ada ikhtiar, ada energi yang dikeluarkan, yakni datang ke warung, ada biaya yang dikeluarkan, membeli kopi. Jadi ada unsur ini. Tadi kalau ngomong, wes sing rukun ojo berpecah belah, mung nuturi tok, tapi kopine gak metu, bohong begitu loh. Dari kalimat tatafarraqu itu. Ya. Tapi permasalahannya di ayat ini bukan sekedar ngopi. Rukun ngopi. Wes ini tidak berpecah belah. Engkau sih bisa jadi ngopimu itu ternyata menjadi biang keladi perpecahan. Mergo rasani lian. Kan gitu. Bisa jadi begitu. Jadi kalimat tatafarraqu itu ada satu bentuk ikhtiar, saat kumpul itu ada sesuatu yang bermanfaat, yang akan semakin menjadi merekatkan. Upamanya seandainya ini ada sebuah metode pertanian, metode pemupukan, gawe pupuk, kumpul sambil gawe pupuk, kumpul sambil ada program yang akan merekatkan dan menambah wawasan dan wacana dalam kehidupan. Ada perekat di sini kalimat tatafarraqu itu. Kaburo, kan ayatnya kan diteruskan kaburo, tapi itu berat. Bagi siapa? Yang salah orientasi, salah tujuan, tidak tahu tujuan, salah orientasi, nggak punya orientasi, itu berat. Kan gitu. Padahal faktanya gak diorientasi malah penak ya. Faktanya ngumpul yuk ngopi kan gitu kan. Dengan kue nek bebek, ayo belian, ngumpul kan gitu penak kan? Banyak kan gitu. Jadi saat kita bicara tentang
tata farroku. Ada sesuatu yang dikerjakan yang akan memberikan sebuah manfaat kehidupan. Paling tidak manfaat di sini semakin raket, semakin saling mengenal gitu. Supaya tidak memuncul satu perilaku-perilaku saling berbangga-bangga karena keturunan, berbangga-bangga karena harta benda, berbangga-bangga karena kekuatan, kekuasaan, berbangga-bangga karena kepandaian dan akademik, berbangga-bangga yang memunculkan kesombongan-kesombongan ya. Itu tentang kehidupan dunia. Tadi ini kan tentang kehidupan dunia, siapapun memiliki kewajiban untuk terwujudnya kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian tanpa melihat latar belakang agama, keyakinan dan seterusnya. Ini kita jelaskan ke beliau-beliau. Kemudian mengenai tatanan batin itu ada hakikat seperti ini saya jelaskan, yakni jelas di dalam ayat bahwa supaya hidup ini tidak dikubur, tidak terkekang. Diri ini tidak dikekang oleh nafsu, diri ini tidak dikekang oleh jasad. Ya, kebutuhan-kebutuhan duniawi, maka harus mengetahui tujuan hidup. Untuk mengetahui tujuan hidup, mengenal tujuan hidup, mengenal Tuhannya, itu berarti adalah mengenal diri yang asal diri itu dari Tuhan, dari Allah. Diri itu ada diri yang lahir, jasad, ada diri yang batin, itu adalah fitrah manusia. Ini yang inti kehidupan yang dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga sulit, gampang, fluktuasi, naik turun kehidupan berdunia itu benar-benar ditempatkan hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Karena inti kehidupan dia itu adalah diri batin yang berada di dalam dada, yang berupa fitrah manusia, yang ini dikembalikan latabdila li khalqillah, yang dikembalikan kepada Allah. Fakimazika lidin, menghadapkan wajah itu adalah kepada diri Tuhan. Ini kehidupan yang batin. Sehingga kehormatan, keagungan, kemuliaan itu bukan masalah lahir. Sehingga tahu bahwa kehormatan, kemuliaan itu adalah milik Tuhan. Karena bisa bergerak, bisa berprestasi, itu karena ada Tuhan, kan begitu. Sehingga kita nggak larut dengan pujian-pujian duniawi. Itulah kita yang sekilas memperkenalkan kepada beliau-beliau saat awal-awal, tapi sudah lama kita sampaikan gitu. Pada akhirnya ternyata yang semula saya sama sekali tidak mengira penjelasan-penjelasan kita yang dianggap asing, padahal masuk akal, rasional, dan ayatnya baik di Al-Quran, Taurat, Injil, Bhagavad, Dhamma, Hibrin, semua menyatakan seperti ini. Seperti di Yohanes, awalnya adalah kata yang menunjukkan keberadaan Tuhan, kata yang menunjukkan Allah. Dan siapa yang ditunjukkan Allah berarti kan di dalam hidayah. Jelas terungkap, di Bhagavad juga sama. Tapi semuanya karena telah pangling. Dan kita menyampaikan ke mereka sama sekali tidak memiliki kalimat berkewajiban. Kalaupun terpaksa wajib, kalau di Quran ungkapannya wajib untuk masuk ke sebuah ilahiyahnya Tuhan, maka mengenal Tuhan. Ada yang berhak menunjukkan, itu keyakinan kami dari guru kami, kita ungkap secara. Tapi itu adalah hak. Sedang kewajiban kita tatanan lahir harus berbuat kebaikan.
Saya juga menguraikan tentang surga, neraka, ajaran kemakmuran, memakmurkan buminya, berproduktif. Kita sampaikan kalimat bahwa kalalama yakdima amaroh wastakmarokum fiha. Kamu jadilah hamba Allah yang memakmurkan buminya. Berarti kan perintah, berarti kan pasti ibadah. Sungguh, saat kita memberi penjelasan sangat lapang dada, dan hebatnya justru tokoh-tokoh pemerintah dan tokoh kenegaraan sangat menerima dengan lapang dada. Tapi pada saat, mohon maaf, pada saat ini masuk ke konsep agama yang ada, dianggap mungkin merusak, padahal kita tidak bermaksud sama sekali, kita hanya menyampaikan sesuai dengan keyakinan kita, yang kita dari guru kita dari gurunya dalam sebuah silsilah mata rantai, silsilah tidak pernah terputus, dalam hubungan kait mengikat, bukan kait nempel, bukan kait terputus, sebuah wasiat, akan tetapi adalah merupakan kait mengikat jauh sebelum gurunya sedo yang akan melanjutkan sudah dikader di Gulawentah pasti. Jauh sebelum Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Ali sudah mendampingi sedemikian rupa saat ada penjelasan-penjelasan tentang tauhid. Itu sudah sering Sayyidina Ali mewakili Nabi, bahkan di akhir-akhir pada saat meminta tentang ilmu alimul ghaibi wa syahadati, ilmu tentang keberadaan Tuhan dan ilmu yang menjadikan syahadah bersaksi, jauh sebelum Nabi Muhammad wafat sudah sering diwakilkan kepada Imam Ali. Kemudian ke Sayyidina Hasan, begitu seterusnya. Imam Ja'far Shadiq sampai kiamat seharusnya begitu. Itu kan yang Quran sendiri kan rusulana tatro, bahwa risalah itu disampaikan secara mutawatir, berturut-turut tanpa jeda sedikit pun. Di tauhid itu adalah masalah makrifat. Kemudian ternyata mungkin nggak menerima. Ini mohon maaf, mungkin ini awalnya seperti orang curiga. Akhirnya saya mengalami sakit, saya mulai kesakitan. Dan tadi saya sebenarnya mau membawa bukti-buktinya ya, bentuk benda-bendanya yang dimasukkan ke tubuh saya, santet gitulah, gampangannya begitu. Kemudian banyak banget tadi saya kelupaan. Terus kemudian, jadi selama 2 tahun akhirnya saya kesakitan hebat. Ya bersihnya mungkin 1 tahun 7 bulan. Walaupun mungkin kalau sakitnya sudah 2 tahun lebih, tapi memang nggak bisa tidur 1 tahun 7 bulan. Nggak bisa makan sekitar 1 tahun 3 bulan. Nggak bisa makan. Kemudian pada saat mulai ada yang menginformasikan, tetap ada yang pro, yang memberikan informasi-informasi ini kepada kita, tapi saya anggap membawa fitnah, asumsi saya begitu, ini saya daripada dijebak saya difitnah, saya abaikan. Kemudian, ini jenengan digarap, ini jenengan ini disantet, orangnya ini alamatnya ini. Saya abaikan. Seiring waktu terus menerus kemudian banyak yang mencoba ingin membantu, ingin menyembuhkan, ternyata semuanya angkat tangan. Bahkan beberapa juga saya datang untuk minta bantuan juga angkat tangan. Kan gitu. Kemudian ada suatu saat kejadian saya didatangi seseorang, kemudian ditunjukkan foto-fotonya saat proses saya ini digarap untuk dibunuh.
dengan harapan mati. Bahkan transaksinya disebutkan, jumlahnya disebutkan. Kalau mati berapa begitu, saya nggak sebutkan di sini. Akhirnya saya sedikit mulai percaya. Kemudian titik tertentu saya membuat utusan menyelidik ke sana, mengambil foto dan saya meminta gambar dan apa yang mereka lakukan dan seterusnya. Dan ternyata benar. Kemudian kita memberi penjelasan ke mereka, kita belum berkeinginan untuk membalas atau apapun. Kita hanya berharap sadar. Setelah kita sampaikan ternyata tidak terjadi kesadaran, malah justru menghebat, mereka mengajak banyak kelompok yang membenci. Kita tetap diam sampai pada Desember 2023 kemarin. Kemudian saya mendapatkan video, vid call. Akhirnya karena saya kesakitan hebat, akhirnya saya titik memuncak. Saya langsung ngetik mubahalah saat itu juga. Saya kirimkan ke mereka mubahalah. Makanya nanti kita sambil berdoa mubahalah. Tapi untuk mubahalah pribadi, mubahalah komando zaman, komando alam sudah kita luncurkan pada tanggal akhir Desember, kemudian tanggal berapa itu ya? 10 Januari. Dan mulai ini saat detik kalian harus mulai yang minta bantuan kepada kamu dan kelompokmu. Mulai ini saat dan 3 tahun ke depan nggak segera kamu habisi, kowe sing tak entek nih. Sampai saya marah begitu, saya datangi keratonnya.